6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Telah kita dihitung bersama dan itu mencukupi syarat dukungannya, bahkan lebih dari 10.800. Insyaallah tanggal 27 mereka ekspor lagi kembali ke sini untuk kemudian kita ekspedisikan ke Makassar. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. KPU Bau-Bau terima pengajuan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota, wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada serentak 2024. Sebanyak 142 calon jamaah haji asal kota Bau-Bau mulai menerima koper barang sebelum berangkat ke embarkasi Makassar awal Juni mendatang. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 13 Mei 2024. Bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. KPU Bau-Bau terima pengajuan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota, wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada serentak 2024. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Telah kita dihitung bersama dan itu mencukupi syarat dukungannya, bahkan lebih dari 10.800. Kami bersama-sama juga dengan Bawaslu saat itu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau menerima pengajuan syarat dukungan bakal calon perseorangan wali kota, wakil wali kota Bau-Bau, Yulia Rahman dan Laode Muhammad Apriyadi. Syarat dukungan tersebut diserahkan langsung Laode Muhammad Apriyadi bersama LO dan diterima oleh Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi di kantor KPU Bau-Bau Minggu malam. Bakal pasangan calon perseorangan tersebut resmi melakukan registrasi pada pukul 23:27 dan disaksikan langsung oleh pihak Bawaslu Bau-Bau. Kepada RRI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Bau-Bau Farida mengatakan syarat dukungan yang berhasil dikumpulkan oleh bakal pasangan calon perseorangan tersebut sekira 11.000 dukungan dari 10.844 dukungan yang dipersyaratkan. Kemudian karena kondisi silon yang tidak bisa mereka mengupload, hanya mereka membawa fisiknya. Setelah kita dihitung bersama dan itu mencukupi syarat dukungannya, bahkan lebih dari 10.800. Kami bersama-sama juga dengan Bawaslu saat itu. Selesai kegiatan itu sekitar jam 5 subuh. Kita memberikan tanda terima dan berita acara. Tahapan berikutnya, lanjut Farida, KPU Bau-Bau memberikan waktu selama 3 kali 24 jam kepada bakal pasangan calon perseorangan untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke silon KPU. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi via silon dan kemudian diserahkan ke Badan Ad Hoc PPS untuk melakukan verifikasi faktual kepada seluruh pemilik KTP pemberi dukungan. Setelah itu mereka plenokan di tingkat kecamatan hasil verifikasi faktual. Setelah itu mereka kirim ke KPU kembali. Hasil verifikasi faktual itu, verifikasi faktual awal itu kirim ke teman-teman LO dan adminnya pasangan perseorangan ini untuk melihat mana yang memenuhi syarat dan tidak. Kalau ada yang TMS maka dia harus ganti. Farida menyebutkan syarat dukungan atau KTP yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS diantaranya milik TNI Polri, ASN, penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU hingga ke tingkat bawah serta aparat desa. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 142 calon jamaah haji asal kota Bau-Bau mulai menerima koper barang sebelum berangkat ke embarkasi Makassar awal Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan WOD Nurliani. Labbaik Allahumma labbaik. Keberangkatan
Pemberangkatan calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau tersisa 3 pekan lagi. Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau mulai menyalurkan koper calon jemaah haji sejumlah jemaah yang akan berangkat. Panitia mendistribusikan 284 koper, terdiri dari 142 koper berukuran besar dan 142 ukuran kecil. Ratusan koper ini dibagikan setelah proses pembekalan hari terakhir di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah di Jalan Pelagi Mata. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Kota Bau-Bau, Halking, mengungkapkan setelah penyerahan seluruh koper wajib dikembalikan ke kantor Kemenak pada 27 Mei, pihak Kemenak memberikan batasan maksimal berat koper ukuran besar 32 kg, sedangkan koper sedang wajib bermuatan maksimal 7 kg. Seluruh koper berukuran besar dijadwalkan akan dikirim lewat ekspedisi kapal laut pada 29 Mei, sementara koper berukuran sedang akan mengikut bersama calon jemaah menggunakan pesawat terbang. Kopernya sudah ambil tadi untuk kemudian diisi. Ya, setelah itu insya Allah tanggal 27 mereka setor lagi kembali ke sini untuk kemudian kita ekspedisikan ke Makassar. Jadi insya Allah kopernya itu yang dari sini diekspedisi ke Makassar, Makassar kemudian langsung ke Mekah yang diambil pada hari ini. Jadi yang dikembalikan itu koper besar, kalau koper kecil dengan entengan itu mereka pegang. Halking menyebutkan calon jemaah haji Kota Bau-Bau ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloker 35 embarkasi Makassar. Para jemaah asal Bau-Bau terdiri dari 50% lanjut usia. Usia tertua calon jemaah haji tahun ini 91 tahun, sedangkan yang termuda 22 tahun. Hingga saat ini para jemaah masih terpantau sehat sebelum akhirnya mengikuti pelepasan haji di Rumah Jabatan Wali Kota 1 Juni mendatang. Sebelum berangkat ke embarkasi Makassar pada 4 dan 5 Juni, para jemaah akan melaksanakan tawaf akhir pekan ini di Kota Mara. Wade Nurliani, rapor Peri Bau-Bau, melaporkan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita ke berita yang lainnya. Lintasan feri Siompu, Batauga, Kabupaten Buton Selatan mampu meminimalisir biaya pengangkutan serta memangkas jarak distribusi barang dari Batauga ke Pulau Siompu maupun sebaliknya. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Afriansyah. Sementara di Batauga Siompu itu hanya 5 mil, yang pasti biayanya lebih murah dibanding dia lewat Bau-Bau. Lintasan feri Siompu Batauga Kabupaten Buton Selatan yang diresmikan pada bulan April 2024 mampu meminimalisir biaya pengangkutan serta memangkas jarak distribusi barang dari Batauga ke Pulau Siompu maupun sebaliknya. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Jamaluddin mengatakan, sebelumnya distribusi barang dari Batauga ke Siompu melalui pelabuhan feri Bau-Bau, Kadatua, Siompu berjarak 15 mil, sedangkan lintasan Batauga Siompu hanya 5 mil. Dengan dibukanya Batauga Siompu, sebagian besar masyarakat melakukan penyeberangan melalui Batauga, di mana kerikil umpamanya itu saat ini melalui pelabuhan Batauga. Karena dengan mil saja kita hitung dari Bau-Bau saja ke Kadatua Siompu itu 15 mil. Sementara di Batauga Siompu itu hanya 5 mil. Yang pasti biayanya lebih murah dibanding dia lewat Bau-Bau. Meski begitu, diakui Jamaluddin, saat ini distribusi material bangunan seperti kerikil untuk lintasan Batauga Siompu menggunakan KMP Inerie masih dibongkar muat secara manual, sedangkan kendaraan baru roda 2 dilayani. Hal itu karena kapal masih sandar di pelabuhan laut Batauga, sehingga ramdor atau pintu kapal keluar masuk kendaraan belum bisa dibuka. Jadi kita sandar samping di dermaga laut, tapi ada juga yang memuat barang-barang curah seperti kerikil tadi, karena yang pasti biayanya lebih murah dibanding dia lewat Bau-Bau.
Saat ini, kata Jamaluddin, dermaga Plensengan di Batauga sementara dibenahi pemerintah daerah setempat yang ditargetkan tuntas tahun ini. Dirinya yakin bila dermaga tersebut bisa kembali dimanfaatkan, kendaraan yang memuat logistik akan memilih lintasan Batauga Siompu karena lebih murah dan cepat. Jamaluddin mengatakan dalam satu hari penyeberangan feri Siompu Batauga 2 kali pulang pergi dengan rute berangkat dari pelabuhan feri Bau-Bau, Kadatua, Siompu. Kemudian Siompu Batauga pulang pergi 2 kali, setelah itu kembali ke Kadatua kemudian Bau-Bau. Semenjak kepemimpinan Jamaluddin sebagai General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, ada 3 lintasan baru dibuka, yakni lintasan Batauga Siompu, lintasan Labuan Sawaya, serta lintasan Bau-Bau Talaga Dongkala Mawasangka. Sehingga saat ini total lintasan kapal feri di wilayah kerja ASDP Bau-Bau sebanyak 18 lintasan, terdiri 13 lintasan subsidi dan 5 lintasan komersial. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Selain melakukan pencatatan pernikahan, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton sebagai garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan mempunyai peran dalam percepatan penurunan stunting. Melalui program Galampa Sakinah, KUA Kecamatan Wolowa turut andil menurunkan angka prevalensi stunting khususnya di wilayah kerjanya. Kepala KUA Kecamatan Wolowa Arfa Hashim menjelaskan, kata Galampa dalam nama program tersebut berarti tempat. Bagi masyarakat Buton memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat demi kemaslahatan bersama. Dikatakan program tersebut dalam implementasinya melibatkan beberapa unsur di kecamatan, meliputi Forkompimcam, KUA Wolowa melalui Garda Sakinah yang dibentuk setiap desa yang anggotanya terdiri dari anggota majelis taklim, penyuluh agama Islam, dan petugas keluarga berencana melalui kader keluarga berencana KKB. Kemudian anggota lainnya yakni Bina Keluarga Balita dan Puskesmas Wolowa melalui kader Kepo, kader Posyandu, PKK, dan majelis taklim. Setiap instansi bekerja sesuai dengan bidang atau tupoksinya masing-masing. Lebih lanjut, Arfa menjelaskan, program Galampa Sakinah memiliki 3 tahapan atau komponen. Pertama, pesoloi, berarti mencari tahu, yaitu tim akan melakukan observasi keadaan di masyarakat, khususnya penyebab stunting. Kedua, uncura, yaitu duduk, artinya seluruh unsur duduk bersama untuk membahas masalah yang ada di masyarakat, serta menyusun perencanaan atau program untuk mengatasi masalah yang ditemukan di masyarakat. Ketiga, karya, yang artinya pesta atau perayaan, yakni berupa gerakan atau aksi di lapangan melalui pencegahan dan penyuluhan terkait stunting dan masalah-masalah lain yang ada di masyarakat. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami kembali sampaikan pokok-pokok berita utama. KPU Bau-Bau terima pengajuan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada serentak 2024. Sebanyak 142 calon jamaah haji asal kota Bau-Bau mulai menerima koper barang sebelum berangkat ke embarkasi Makassar awal Juni mendatang. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di sajian Kepton pagi hari ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.